Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Minal aidin wal faidin untuk rekan-rekan media. Tentu hari ini, alhamdulillah tadi saya diterima Bapak Presiden jam 2.45. Kita banyak diskusi mengenai sepak bola nasional. Saya bertukar pikiran dan melaporkan beberapa hal yang tentu kita sesuai dengan komitmen awal bagaimana menciptakan sepak bola yang bersih dan tentu berprestasi. Adapun ada dua hal yang saya mau sampaikan hari ini. Nomor satu, pemerintah, Bapak Presiden mendukung penuh untuk pembentukan tim Satgas untuk memberantas namanya pengaturan skor. Ya, tadi Bapak Presiden mendukung penuh. Dan saya juga sudah rapat dengan Exco tadi pagi. Exco mendukung penuh juga. Sehingga saya akan nanti bertahap mencari figur-figur yang independen, jangan dari PSSI, yang independen dari publik, untuk bisa mengawal yang namanya pemberantasan ya tadi, ya pengaturan skor ini. Yang kedua juga Bapak Presiden mendukung penuh pembentukan Satgas yang memang salah satunya kemarin ya kita sudah meminta Ernst & Young untuk mengaudit investigasi secara transparan pembukuan sepak bola nasional agar kita tidak berulang ya melakukan hal-hal yang merugikan banyak pihak, apakah pemain, apakah wasit, apa kompetisi dan lain-lainnya. Dan tentu Satgas ini juga sama sesuai dengan komitmen para Exco. Tadi siang saya rapat tapi sholat Jumat, Exco mendukung penuh transparansi ini karena memang niat sejak awal ketika saya terpilih dan Exco juga terpilih mendukung yang namanya kita harus menciptakan sepak bola yang kita sudah idam-idamkan. Nah, tentu salah satu figur untuk yang Satgas Keuangan ini saya juga sudah menelpon. Tadi saya sudah laporkan Bapak Presiden, salah satunya Pak Ardan, bekas Ketua BPKP yang sekarang juga merupakan Ketua Akuntansi Indonesia yang baru saja terpilih. Jadi ini nama-nama seperti ini yang kita akan dorong baik di Satgas pengaturan skor maupun di Satgas yang namanya transparansi keuangan PSSI. Dan Bapak Presiden meminta juga saya berkoordinasi langsung dengan Kapolri dan Kejaksaan Agung untuk bisa mengawal hal ini. Dan hal ini saya rasa nanti jangan dikonotasikan yang lain-lain ya, karena ini bagian tadi bagaimana kita berkolaborasi antara stakeholder olahraga kita di PSSI yang diberikan amanah dan juga stakeholder dari pemerintah. Nah, ini yang kita mau lakukan kesinambungan, bekerja sama. Jadi itu poin nomor satu. Poin nomor dua, tadi juga bersama Exco kita mereview kalender tim nasional. Karena persiapan tim nasional ini harus benar-benar serius. Kemarin alhamdulillah kita 2 bulan ya track record yang selama ini 10 tahun kita tidak pernah di bawah 150, kemarin lumayan 149 ya dengan 2 pertandingan. Artinya apa? Kalau ini persiapan benar-benar dikesinambungkan mestinya bisa. Nah, tetapi tentu tantangannya juga ekstrim tahun ini ya. Oktober November ini ada kualifikasi World Cup untuk 2026 ya. Bingung kan, kaget juga, kita juga kaget, memang baru jadi gimana ya. Nah, jadi ini artinya kita harus menarik mundur persiapan tim dari bulan-bulan depan ini. Nah, saya sendiri udah ketemu Coach Sintayong ya, waktu itu makan malam. Saya bicara serius, target beliau apa, kita mau ciptakan tim seperti apa. Nah, tadi di Exco mendukung karena emang ini bagian kita tadi
sepak bola yang kita mau jadikan berprestasi. Nah, karena itu di FIFA Matchday Oktober November, mau tidak mau ya kembali ya, kita akan memulai tim yang kita persiapkan dengan cikal bakal, yaitu bulan September adanya AFC U23 Asian Cup ya. Ini udah main juga di bulan FIFA Matchday September. Nah, artinya apa? Tim ini akan diprioritaskan untuk jangka panjang. Ya, teman pemain-pemainnya sudah ada, ini udah ada daftarnya. Tetapi kan tentu ada yang bermain di dalam negeri, ada yang bermain di luar negeri. Ada masalah lagi. Ketika FIFA Matchday boleh ditarik. Tetapi kita juga ada Hangzhou Asian Games September 23. Langsung nyambung, langsung sama kualifikasi Piala Dunia, yaitu tanggal 9 Oktober. Nah, ini kenapa ya saya juga sudah meminta liga, nah ini kembali, untuk mulai memaparkan jadwal minggu depan. Yang kita sudah sepakatin tanggal 1 Juli berakhir April, mungkin agak geser dikit. Karena kenapa? Di tahun depan bulan Januari ini ada yang namanya AFC Asian Cup di Qatar. Nah, liga tidak keberatan, jadi Juli sampai mungkin Mei, tetapi di jadwal-jadwal Asian Games AFC ini semua liga tidak bermain, supaya pemain kita bisa tarik semua. Memang konteksnya untuk yang seperti tentu ya Asian Games ini tidak masuk kalender FIFA. Nah, itu pun yang saya minta mulai minggu depan kita kirim surat juga ke para pemain yang bermain di luar negeri. Kita tidak boleh mendadak manggil-manggil mereka. Ya, klub yang ada di dalam negeri, klub yang ada di luar negeri harus juga punya persiapan, mereka harus punya prestasi. Nah, inilah kenapa konteks hari ini kita juga merapihkan jadwal tim nasional, jadwal liga, pembentukan tim nasional ya, U23 untuk mulai menyiapkan diri untuk kalender yang ada. Untuk FIFA Matchday di bulan Juni tetap tim nasional senior ya, nanti saya akan umumkan secara resmi kalau memang sudah fix jadwalnya ya, karena kita perlu ada 2 game, habis itu ya sudah bisa nggak terisi lagi karena sudah ada jadwal lain. Walaupun ada argumentasi tadi di bulan September itu ya, kalau bisa tim nasional senior juga main. Karena kan ini kan U23. Tapi pertanyaannya sedang dihitung juga. Resiko main dan tidak main. Kenapa? Kalau mayoritas pemainnya di sini, artinya kan kita tidak bisa memberikan tim terbaik. Kalau nanti tidak maksimal, juga bisa merosot rankingnya. Nah, hitungan-hitungan ini kita sedang hitung ulang. Insya Allah minggu depan kita coba lebih mantapkan ya. Jadi ada 2, pembentukan Satgas, yang nomor 2 mengenai tim nasional, persiapan secara serius gitu. Itu saja dari saya. Mungkin ada pertanyaan, silakan 2 hal ini aja ya. Silakan. Cukup? Oh enggak. Selamat sore Pak Erik. Saya Taufik dari FIFA Goal. Tadi kan dibilang jadwal FIFA Matchday bentrok sama Asian Games. Nah itu kira-kira enggak. Asian Games setelah FIFA Matchday. Nah itu kan tapi persiapannya mepet Pak. Itu kira-kira pelatihnya apakah akan dipecah Sintayong dan yang U23 sendiri atau bagaimana Pak? Sintayong. U23. Saya sudah bicara dengan Coach Sintayong. Coach Sintayong akan fokus di U23 dan senior tim. Dan memang kontraknya masih ada. Untuk yang muda-muda seperti U20 apa, nanti kita cari pelatih lain. Supaya fokus gitu, jangan semua borongan ya.
Bahkan Coach Sintayong juga senang ketika saya usulkan kita mencari alternatif juga ke depan untuk bagaimana para pelatih ini bisa bersinergi antara tim nasional dan klub maupun juga jajaran usia mudanya ya. U17, U19 kita sinergi. Karena kita mesti punya satu program gitu. Ya, jangan pelatih ini mainnya seperti ini, pelatih ini seperti ini. Ya, kita harus punya tipe permainan. Jepang bisa, Inggris bisa, Itali bedanya lagi bisa. Ya, kita coba cari bentuk kita gitu. Tidak mudah, tapi memang tidak bisa tahun ini. Ini masih beda tangan setiap pelatih gitu. Ke depan kita harus punya karakter bermain. Kalau meneruskan soal Sintayong, ketika Bapak bertemu dengan Sintayong, apa sudah ada pembicaraan terkait kontrak? Karena tadi sepertinya ada pembicaraan soal Ada. Bagaimana Pak kelanjutan kontrak? Ya, kembali kita sepakat bahwa kontraknya sampai akhir tahun ini kita persiapan seperti apa, baru nanti di bulan-bulan setelah ini kita akan bicara mengenai kedepannya gimana. Karena kan ada overlapping sampai bulan Juni tahun depan, ya. Kalau Oktobernya lolos, ya. Kalau Oktober lolos loh, Oktober lolos, ya kan. November round 2, ada round 3 apa, ya itu kita lihat kita. Ya kan ada AFC juga Qatar, itu juga kan nggak mungkin dipotong setengah. Ada keberlanjutan, tetapi tentu kita sepakat duduk bicara dari hati ke hati secara terbuka. Ya kita mesti punya target. Ya hidup kalau nggak ada target nggak seru. Ya. Pak, makasih Pak. Saya Rizky dari Jawa Pos Pak. Bicara soal kompetisi untuk penggunaan pemain asing bagaimana Pak sejauh ini Pak? Apa kemarin kan ada dibilang mau menggunakan pemain Asia Tenggara. Sejauh ini bagaimana? Apakah sudah ada keputusan? Kembali saya meminta klub dan liga segera memutuskan ya kesepakatan-kesepakatan yang mereka usulkan kepada kami di PSSI, termasuk jadwal. Ya detailnya di mereka, kita tunggu aja. Apakah naturalisasinya berapa? Yang pasti terakhir bebas. Ya, lalu ada pemain 6 seperti standar AFC katanya. Di mana satu Asia Tenggara, yang 6 tidak dari Asia Tenggara, silakan. Ya, Liga 2 berbeda lagi, silakan. Yang penting saya mau yang namanya program tim nasional menjadi utama, didukung oleh liga. Kita sepakatin jadwalnya. Kalau kita sudah sepakatkan juga minggu depan atau 2 minggu lagi kita menghadap Kapolri untuk memberikan ini jadwal kompetisi gitu. Selain tentu saya akan melaporkan kepada Kapolri dan Kejaksaan mengenai tim Satgas yang tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden mendukung penuh daripada bersih-bersih di PSSI dengan adanya 2 Satgas tadi ya, Satgas pengaturan skor dan Satgas tentu bagaimana merapikan buku-buku yang ada di PSSI tanpa menyalahkan siapa-siapa. Ya belum, baru lapor Pak Presiden tadi. Salah satunya kalau keuangan tadi kita sepakatin Pak Ardan, karena beliau juga kepala akuntansi ya, Ikatan Akuntansi Indonesia. Beliau juga ngerti di pemerintahan karena bekas ketua BPKP, jadi saya rasa bagus. Jadi Ernst & Young sudah mulai masuk, periksa buku, juga ada pendampingan. Biar jangan gini loh, sama kan selalu ketika kita bicara wasit selalu kan dipersepsikan jelek gitu, padahal kita tidak tahu kehidupan seharinya gimana. Ya, kemarin kita udah sepakatin jumlah wasit nanti di Liga 1 jangan ya, mungkin jangan 60, jangan 50, mungkin 40 misalnya, supaya mereka bisa niup 13 sampai 15 kali, lalu ada asuransi. Nah, sama. Saya rasa konteksnya di sini ya tidak berbeda. Kalau sekarang apapun yang akan dibangun oleh PSSI persepsinya tetap tidak percaya, media kan nggak percaya, ayo ngaku. Nah itu kan sulit kita membangun
yang namanya kepercayaan tersebut. Karena persepsi yang sudah terbentuk, ya PSSI ini kotor, korup gitu. Nah kita buktikan, kita lawan dengan Satgas ini, dan Satgas ini independen dan didukung penuh oleh pemerintah. Kapan lagi? Jarang-jarang kan. Jadi kalau kita bicara intervensi, bukan intervensi, ini kerjasama, ya kan? Sama renovasi 22 stadion, intervensi bukan, itu memang infrastruktur yang harus dibangun gitu. Ya, jadi Satgas ini serius dan Exco mendukung mantepnya, gitu ya. Kasihan Exco-nya dimarah-marahin terus gitu sama netizen, orang lagi kerja nggak dipercaya kan, kasihan. Beri kesempatan bekerja para Exco. Oke? Andri Bagus dari MNC Portal. Pak, besok timnas kita akan berjuang di SEA Games. Ya. Bagaimana Pak Erik tanggapannya untuk perjuangan timnas kita? Ya, alhamdulillah. Sebelum saya umroh, saya bertemu mereka, saya bicara dari hati ke hati. Saya terharu karena mereka menyampaikan sebuah target yang tidak mudah. Dan ini penting digarisbawahi, bukan kita menekan, tetapi kemauan dari pemain itu luar biasa. Itulah saya apresiasi. Ya, tapi saya bilang, buktikan baru ada bonus. Bonusnya alhamdulillah menurut hitung-hitungan mereka happy semua kalau tercapai. Ya, mudah-mudahan selama mereka dapat bonus katanya bisa paling besar yang ini. Mudah-mudahan, kita lihat dulu, tapi jangan apa-apa bonus taunya lemes di pertandingan pertama, ya kan, karena bonus gitu. Jangan. Nah, inilah fighting spirit yang saya mau bentuk gitu, bahwa tim nasional Indonesia ini mesti punya karakter, mesti punya mental, mesti punya pola bermain gitu. Ya, mesti punya visi berjuang, karena ini merah putih gitu. Ya, kalau enggak ya jangan masuk tim nasional. Dan apalagi U20, U22 ini menjadi tadi program jangka panjang, termasuk ya tadi ini U23 dan Asian Games itu U24, nah, umur-umurnya sebesar itu. Nah, inilah kenapa kita mesti bentuk program jangka panjang ya, dan ini kualifikasi 2026. 8,5 negara Asia. Nggak tahu lolos atau enggak, tapi kan boleh upaya, ya kan? Apalagi kalau darah muda biasanya lebih gitu. Mudah-mudahan ya. Oke, cukup. Siap. Halo. Selamat sore Pak Erik. Pak Erik, soal yang pengawasan keuangan PSSI itu kemarin kan saya baca di rilis PSSI ada penjajakan dengan lembaga firma keuangan ya Pak. Dan bagaimana itu update-nya Pak? Setelah ada Satgas ini apakah dua badan gitu yang akan melakukan? Oh enggak. Kan Ernst & Young itu audit investigasi. Satgas keuangan ini pendampingan. Ya, supaya jangan gini juga. Oh, kan yang menyewa EY itu PSSI juga kan? Betul nggak? Yang bayar PSSI juga gitu. Artinya apa? Ya kan kita jaga supaya jangan nanti kalau keluar hasil, ya ini dibayar sama PSSI-nya. Enggak, justru ada tim independen, bener nggak buku ini gitu. Dan orang-orangnya qualified gitu. Nah, kalau yang Satgas pengaturan skor beda, itu nanti bagian dari integritas yang akan dibangun FIFA, ya kan? FIFA kan akan berencana buka kantor di sini. Salah satunya integritas yang diutamakan oleh FIFA. Seperti apa yang mereka lakukan di Turki. Ya, salah satu nama yang disebutkan kemarin ya salah satu yang mendobrak pengaturan skor di Turki. Saya nggak bisa ngomong namanya. Nah, dia akan membantu dengan sistem, ya, bukan dengan wah ini nih curiga, enggak, sistem semua. Ya, sudah mulai sekarang. Ya, udah mulai diawaskan pertandingan-pertandingan yang sebelum ini supaya yang ke depan pun kita bisa mulai berkelanjutan gitu kan. Kalau data yang tahun kemarin ada, kalau terus kita lanjutkan musim kompetisi Juli kan tinggal sebentar nih, kan datanya terkumpul. Nah, di situ akan kelihatan kan
polanya, apanya, wasitnya gitu. Jadi kita sama-sama dan kita udah sepakat ya bahwa wasit yang main-main hukum seumur hidup. Pemain yang main-main hukum seumur hidup. Ya. Dan kemarin juga saya menawarkan ke klub-klub, setuju juga kalau ada hal-hal ya yang tidak baik, kerusuhan, apalagi ada korban apa segala, tindakan hukum harus dijalankan. Dan bahkan pengurangan poin harus gitu. Kita harus dobrak. Kalau nggak begini ya gini-gini aja. Sama tadi ditanya, kenapa ada pemain Asia Tenggara? Loh kalau mau jadi liga terbaik di Asia Tenggara, manajemennya mesti profesional. Pemain kita di atas pemain Asia Tenggara main bareng dong. Coba ya. Kalau memang mereka lebih jago ya memang berarti kita kalahan gitu. Itu yang kita mau bangun gitu. Ya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat sore. Saya Adi dari bola.com. Pak, di tengah audit keuangan PSSI ini kan sebelumnya SOS Save Our Soccer kan menemukan temuan adanya tunggakan atau belum dibayarkan terkait penyelenggaraan EPA Elite Pro Academy musim lalu, Pak, sebesar saya lupa angkanya berapa gitu. Bagaimana Pak update-nya? Apakah Bapak akan selesaikan terkait ini dan apakah Bapak merasa bahwa ini menjadi peninggalan dari kepengurusan PSSI yang lama sehingga Bapak harus menyelesaikannya. Yang kedua Pak, soal Indra Safri kan saat ini sedang memimpin timnas U23 di SEA Games ya. Seharusnya kan Sintayong yang melatih tim ini, tapi karena Sintayong tadinya fokus ke Piala Dunia 20 kemudian tidak jadi. Apakah kedepannya agenda timnas juga banyak? Ada senior, ada U23. Apakah kedepannya Indra Safri setelah SEA Games akan tetap melatih timnas U23 atau Sintayong balik lagi ke posisinya Pak sebagai pelatih timnas U23? Terima kasih. Ya, kembali kita kepengurusan PSSI diberi amanah untuk bertanggung jawab. Nah, apakah konteksnya itu hutang dari liga? Ya kita bicara sama liga, seperti apa pembukuan liga. Kalau liga sudah transfer duit ke PSSI, uangnya kemana, kan begitu. Nah ini yang kita mau rapi-rapi, buka-bukaan. Jangan ada saling curiga. Nah, kalau memang ada yang salah, ya kita tindak gitu. Tetapi semua berdasarkan fakta dan data, bukan rumors. Oh ini yang saya belum dibayar, ini belum dibayar. Nanti semua ngaku nggak dibayar. Nah itu tentu ada liga, ada PSSI-nya, ada klub. Bahkan standarisasi klub kan kita akan terapkan. Gitu. Klub-klub yang mau serius main di Liga 1 mesti audit 3 bulan. Supaya jangan nanti klubnya ada masalah, pemainnya tidak dibayar. Kan itu konteksnya. Ini kayak lingkaran yang tidak putus-putus gitu. Nah ini yang harus kita jaga. Nah kemarin pertanyaan ini saya sudah jawab. Kan kemarin U20 itu kita persiapan dengan coach Sintayong. Nah bersamaan ada SEA Games, kan nggak mungkin. Ya, pelatih pecah fokus gitu, sulit. Pemain pun tidak merasa ya sama-sama. Apalagi mereka sudah berkorban, tidak lebaran, tidak pulang. Ya, sholatnya di sini sama-sama. Nah kita bikin terobosan apa? Orang tuanya kita bawa. Tetap kita harus manusiawi. Gitu. Pengorbanan mereka kita harus hargain. Tetapi kita mesti ada kontribusi, bukan sebagai pimpinan. Pokoknya nggak ada lebaran. Kita punya pemimpin harus yang punya empati. Nah, tapi tetap disiplin. Nah, kedepannya tadi sesuai dengan pembicaraan Coach Sintayong memegang U23 dan senior team. Dan sesuai dengan jadwal yang tadi saya paparkan. Nah, bagaimana pelatih muda? Ada Bima Sakti, itu U16, U17. Kita sedang siapin program. Ya, nanti ada kejutan 28 Mei kalau jadi. Tapi jangan buru-buru karena belum taken. Ya, nah program-program ini berkesinambungan termasuk coach-coach yang lain. Tetapi mimpi saya ke depan antara coach senior, muda, ya pembinaan mesti punya karakter bermain yang sama gitu. Jadi kita punya gaya gitu. Ya, bukan ganti pelatih, ganti permainan. Pemain bingung. Ya, formulasi kan setiap ini sudah ada gayanya. Nah itu yang kita mesti punya gitu. Nah, tidak mudah, tidak mungkin dalam tahun ini orang pelatihnya beda-beda. Nah
Perlu ada standarisasi direktur teknik, pelatih, ini pola bermain apa, pilihannya pilihan kan semua. Gitu. Nah ini yang kita mau pelan-pelan standarisasi. Cuman yang ini dulu karena ini ternyata udah mulai. SEA Games sudah mulai ya, SEA Games ini terus nggak selesai nih. Nah ini yang tidak boleh kita lengah sebagai manajemen, menggampangkan ya tanpa melihat agenda. Nah ini banyak program lain juga yang harus ini. Ya cukup ya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.